pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Ada Prof. Zubairi Jurban dan juga epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windu Purnomo. Saya ke Pak Windu terlebih dahulu. Kita balik lagi ke tema perbincangan kita siang ini, Pak Windu, terkait dengan skenario terburuk. Sebenarnya gambaran Anda skenario terburuk itu akan seperti apa sih, Pak Windu? Ya, artinya sebetulnya sudah, kita nggak ngomong terburuk, sekarang ini sudah sangat buruk ya. Jadi jangan menunggu lagi nanti menjadi sekian puluh ribu lagi hariannya ya, kemudian ini sekarang sudah buruk banget gitu ya. Positivity rate ya, baik nasional ya maupun apalagi daerah-daerah ya, misalnya di Jawa ini itu sudah very high incidence ya, di atas 20% ya, bahkan provinsi-provinsi ada yang atau kota seperti Surabaya 40%. Bayangkan ya, jadi artinya ini sudah tidak bisa menunggu lah ya, menunggu lagi nanti bagaimana kalau sekian ini, kita ini sekarang sudah betul-betul kritis ya. Jadi artinya sekarang lah ya kita lebih mungkin jangan reaktif lagi, tetapi betul-betul sifatnya ini ya preemptif ya, terutama ini kebijakan yang lebih dihului tadi ya, karena kalau tidak maka hilir ini tertekan terus ya, dan kematian ini yang sangat kita karena oksigen juga banyak rumah sakit, contohnya aja di Surabaya dan Sidoarjo ini oksigen sudah, jadi para pasien itu sudah diminta tanda tangan ya, kalau oksigen habis ya artinya tidak boleh menuntut rumah sakit, sampai begitu sudah ya. Jadi artinya kalau ada apa-apa karena habisnya oksigen, jadi kan ngeri sekali gitu ya. Artinya keluarga pasien aja ketika datang aja sudah ngeri dengan menandatangani yang seperti itu misalnya. Ya di banyak rumah sakit sudah seperti itu gitu. Nah, artinya betul-betul tindakan itu mulai sekarang ya, perubahan, entah itu perubahan kebijakannya kah, implementasinya lebih betul-betul ketat. Dan yang saya sekarang agak miris juga itu melihat vaksinasi sentra vaksinasi juga, Mbak. Ya, sentra vaksinasi ini menurut saya malah memicu penularan itu. Ya, jadi hendaknya vaksinasi itu lebih baik didistribusikan ya ke puskesmas yang banyak, daripada membuat sentra yang kemudian membuat kerumunan seperti orang datang mau nonton bola gitu. Ya, bayangkan ya. Dan ini mengerikan gitu. Jadi tujuannya baik untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, tetapi di dalam menuju itu caranya tidak tepat ya, malah menimbulkan risiko penularan yang tinggi. Nah, jadi hal yang semacam ini loh yang mulai direview kembali lah ya, kebijakan-kebijakan ini ya. Jadi kalau vaksinasi lebih baik menurut saya didistribusikan ke banyak tempat, makin banyak makin aman gitu. Oke, jadi agak kontra ya antara kebijakan PPKM, kemudian ada pelaksanaan sentra vaksinasi yang malah memunculkan kerumunan. Jadi ini masyarakat juga agak bingung sebetulnya. Sebenarnya fokus dari pemerintah saat ini seperti apa? Pak Zubairi menanggapi hal tersebut. Dari IDI sendiri melihat apakah sentra vaksinasi ini masih perlu dilakukan atau seperti apa? Oh iya, vaksinasi tentu secepat mungkin, sebanyak mungkin. Kalau kita belajar dari dua negara misalnya, Amerika itu dengan vaksinasi pada waktu itu sekitar 101 juta, sekitar akhir bulan April itu kasus hariannya turun drastis dari sekitar 300.000 per hari turun menjadi sekitar 20 ribuan. Kemudian Inggris dari sekitar 70.000 sehari, pada waktu mereka sudah vaksinasi sebagian besar penduduknya itu turun menjadi kurang dari 3.000, walaupun sekarang mulai naik lagi. Artinya vaksin paling tidak di dua negara tersebut yang sudah memvaksinasi amat banyak itu amat berhasil untuk menekan jumlah kasus harian, jumlah kasus baru harian. Jadi memang vaksin lebih cepat, lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Jadi memang saya setuju. Tapi kalau lebih banyak jangan digabung, jangan di satu lapangan. Nanti banyak sekali orang yang bergabung, nanti alih-alih tujuannya mendapatkan kekebalan, malah karena antri yang ramai banget nanti malah mendapatkan virus. Jadi memang semua ini kita benar-benar harus
total football. Semua upaya harus dilaksanakan sekaligus, baik untuk perawatan di rumah sakit, baik untuk vaksinasi, baik untuk tes yang lebih banyak, baik untuk menyiapkan oksigen lebih banyak. Ya, apalagi kalau kita lihat di TV sekarang ini, setiap hari pemakaman penuh dan sudah beberapa hari ini selalu kenaikan jumlah meninggal itu di atas 800 per hari. Itu amat menyedihkan. Jadi memang benar-benar kita pada kondisi darurat. Jadi memang harus amat sangat maksimal kita tata laksananya. Dan memang di sini waktunya memang kita untuk kerjasama banget, lupakan semua perbedaan, karena kalau tidak kita bisa bahaya banget untuk Indonesia yang sekarang ini sudah darurat. Terima kasih. Oke, artinya Pak Zubairi, Anda setuju dengan Pak Windu bahwa kita sekarang ini sudah dalam kondisi darurat, jadi skenario terburuknya sebenarnya sudah terjadi saat ini. Kemudian Pak Zubairi, artinya dalam kondisi yang sangat darurat saat ini, apakah bisa dalam waktu dekat adanya penambahan tenaga kesehatan, penambahan fasilitas-fasilitas yang kalau kita lihat kita saja mungkin agak terbatas terkait dengan hal itu. Tapi apakah mungkin kalau dengan peningkatan kasus, peningkatan 3T, peningkatan 3T dan juga fasilitas kesehatan yang semakin ditambah pada saat ini. Tapi kan kalau kita melihat kasusnya agak kejar-kejaran ini Pak Zubairi. Jadi gimana ini solusinya? Iya, jadi di awalnya supaya tidak terjadi penambahan kasus baru dulu. Jadi artinya PPKM daruratnya memang harus dikawal dengan ketat banget supaya tidak makin banyak kasus baru. Demikian pula kontak tracing-nya jangan hanya 3 atau 5, tapi kalau target 30, ya 30, artinya dari 1 orang yang positif kita harus memeriksa 30 orang yang lain lagi, supaya langsung ketahuan siapa yang positif. Kemudian sampai di ujungnya pengobatan ya tadi nambah fasilitas dengan misalnya tadi rumah sakit, tempat untuk haji, asrama haji, ataupun apartemen pasar rumput, ataupun apartemen yang lain di daerah-daerah. Nah itu memang harus serentak. Jadi artinya kita harus bekerjanya amat sangat maksimal. Nah, tenaga kesehatannya juga harus diatur, jangan sampai karena sekarang makin banyak dokter perawat yang sakit dan yang meninggal, sehingga beban kerja tambah, jangan sampai kecapean. Jadi kalau memang dibatasi maksimal 40 jam seminggu, tidak boleh lebih. Karena kalau dokternya kecapean akan kurang waspada, nanti tertular, nanti akan sakit. Karena sakit minimal harus isolasi mandiri sehingga tenaga kesehatannya makin berkurang lagi. Jadi memang ini di semua lini kita harus berupaya maksimal. Untuk media juga penting sekali karena ini masalah perilaku masyarakat dan perilaku masyarakat amat sangat dipengaruhi oleh mula-mula pengetahuan, kemudian pemahaman, kemudian dia bertanya-tanya lagi, belum lagi kalau ada hoax, ada lagi influencer yang salah ngomong. Nah, ini harus segera dikoreksi, harus segera diulang-ulang. Jadi pengulangan mengenai edukasi masyarakat menjadi penting. Dan mohon sekali lagi karena di masyarakat kita kan banyak banget yang percaya pada para ulama, itu kan bagus dari pemuka agama, semua agama. Nah itu mohon juga dilatih mereka agar bisa memberikan informasi kepada umatnya masing-masing dengan baik dan benar. Sehingga misalnya tidak lagi terjadi masih banyak yang sholat di masjid atau masih banyak lagi ada kunjungan di gereja atau di wihara. Ini semuanya memang tugas semua orang dan informasi yang baik dan benar dan pelatihan pada public opinion makers menjadi penting banget. Oke, jadi memang yang memiliki istilahnya pengaruh gitu ya, memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, kemudian juga memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu terkait penanganan COVID maupun juga terkait dengan vaksinasi. Pak Windu, kalau kita melihat situasi saat ini kan kita tidak dalam kondisi untuk saling menyalahkan ya.
kita paling tidak harus saling berkolaborasi, bersatu bersama agar pandemi COVID-19 ini cepat selesai gitu ya. Bahkan agar jangan sampai walaupun kita sudah berada di titik di mana ini merupakan skenario terburuk, tidak akan ada lagi skenario terburuk lanjutan ke depannya. Nah ini kan juga dengan adanya varian Delta, Pak Windu melihat lonjakan kasus saat ini, apakah perlu atau ada upaya spesifik yang harus dilakukan terkait dengan penanganan pandemi, terlebih khusus juga dengan adanya varian baru, yaitu varian Delta? Ya, sebenarnya varian Delta ini kan tingkat penularannya yang memang lebih tinggi ya, dan memang ini diduga kuat, dan memang bukti juga sudah mulai muncul kan bahwa peranan dari varian baru Delta yang dari India ini ya, ini betul-betul menyumbang peningkatan kasus yang luar biasa ya. Ini ya itu yang terjadi. Juga kematian itu juga mungkin sumbangan dari varian-varian Delta ini. Nah, jadi yang penting kan kalau soal pencegahannya kan sama, tidak ada bedanya antara varian yang satu dengan varian lainnya, karena karakteristik atau cara penularan dari virusnya tetap sama, ya, melalui droplet, ya. Untuk beberapa hal kalau ada mikro droplet ya bisa melayang di udara lebih panjang, terutama di tempat-tempat yang tertutup, ya. Jadi prinsip pencegahannya tidak berbeda, gitu, ya. Jadi artinya protokol kesehatan yang sudah kita edukasikan, kita sama-sama edukasikan sejak awal pandemi, ya kan. Kemudian kalau di ruang tertutup harus lebih durasinya lebih pendek, ventilasinya harus diperbaiki, di sirkulasi udara diperbanyak, ya, dan kemudian jarak harus lebih lebar, gitu aja. Itu sudah kita edukasikan sejak lama kan, gitu ya, sama-sama. Nah, itu yang diterapkan ya di bawah kontrol pengendalian dari pemerintah melalui law enforcement itu, ya, karena itu yang menyebabkan penularan itu ya apa yang ada di hulu tadi tentang protokol kesehatan, mobilitas, ya, kerumunan dan sebagainya. Tapi juga jangan dipicu oleh kebijakan, gitu ya. Jangan sampai jadi misalnya mobilitas justru memfasilitasi mobilitas, memfasilitasi kerumunan. Itu sama aja dengan jadi kebijakan kadang-kadang tanpa sengaja, tanpa sadar memfasilitasi itu, ya. Nah itu makanya kebijakan harus direview beberapa hal, ya. Kemudian kalau kita memfasilitasi kerumunan, memfasilitasi mobilitas, ya sama aja dengan kita ini sengaja atau tidak memfasilitasi virus untuk bertransmisi. Itu jangan sampai terjadi, ya. Jadi artinya betul-betul kita harus berani, ya, mereview kebijakan, implementasinya sampai bagaimana mengendalikan di masyarakat. Masyarakat sendiri harus coba sekarang mulai sudahlah beralih perilaku yang jadi lebih baik. Karena banyak yang masih melakukan aktivitas yang sebetulnya tidak esensial tapi masih aja dilakukan, padahal itu sangat berisiko tinggi, gitu. Itu, Mbak. Oke. Artinya aturannya juga yang harus kita review, direvisi, dan juga masyarakat, disiplinnya masyarakat ini yang kemudian juga bisa membantu dengan cepat penerapan PPKM dan juga kebijakan-kebijakan yang lain menjadi lebih maksimal. Pak Windu dan juga Pak Zubairi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Langsung segera kembali.